Beginilah keadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Ngipang, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin siang. Walau masih terlihat kesibukan, namun ada perbedaan mencolok dibandingkan hari biasa. Petugas keamanan menghentikan siapapun yang hendak masuk untuk ditanya keperluannya. Jika tak ada yang darurat, maka petugas meminta mereka yang datang untuk kembali. Sebelumnya sudah diumumkan bahwa RSUD Ngipang melakukan pembatasan pelayanan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Solo juga terus melakukan tracing. Hingga saat ini sudah lebih dari 20 orang nakes yang terpapar COVID-19. Tracing dilakukan dan apabila hasilnya masif, bukan tidak mungkin RSUD akan dijadikan lokasi karantina. Menurut gugus tugas, para nakes tersebut 6 orang merupakan warga Solo, sementara sisanya berasal dari kabupaten tetangga dan menjalani karantina mandiri. Mayoritas tidak bergejala sehingga memungkinkan untuk karantina mandiri. Ya, terkonfirmasi kemarin biasanya 20-an, lebih dari 20 lah, tapi tidak sampai 30, tapi angka pastinya saya nggak tahu. Yang penduduk Solo sendiri hanya 6. Nah, semuanya yang positif kemarin sudah dirawat di Rumah Sakit Bung Karno, karena biar bisa dengan disiplin bisa dilakukan perawatan dan segala kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh rumah sakit, sehingga tidak usah lagi repot-repot untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah. Kalau mereka di rumah kan repot, sehingga lebih baik itu bisa dilakukan di rumah sakit, sehingga nanti pelaksanaan penyembuhannya bisa lebih cepat. Dan nanti kalau di rumah malah dari kesepian, nanti khawatir ngeroyok kemana-mana. Pak, itu kalau dari hasil tracingnya itu awalnya dari mana? Ya awalnya kalau melihat riwayatnya di situ kan dulunya kan pernah juga ada yang 1-2 yang terkonfirmasi, ya, juga karena suaminya bekerja dari luar kota, kemudian berkontak, dan ibunya itu juga nakes, dan nakes itu punya supir, punya kontak di sana juga, CS ya, katakanlah tenaga pendukung di sana dan sebagainya. Ini yang itu kan menjadi salah satu sumber yang beberapa minggu yang lalu ada di sana. Nah, ini kebetulan yang baru ini mungkin apakah masih dengan rangkaian dari itu, sehingga terjadi penularan cukup masif di kantor, di rumah sakit, di salah satu gedung. Dampaknya itu apakah sampai mengganggu pelayanan sehingga harus ditutup? Ya pastilah, karena pelayanan nakes itu kan yang utama berfungsinya suatu rumah sakit. Kalau para nakesnya harus karantina, itu nggak bisa pelayanan dengan virtual. Masa nyuntik dengan virtual kan juga nggak mungkin. Tutup dulu berarti? Ya tidak ditutup. Sementara untuk SDM yang masih bisa di sana untuk pelayanan yang tidak terkonfirmasi positif, itu bisa melaksanakan pelayanannya di rumah sakit itu. Jadi kalau kemarin indikasinya ada beberapa pelayanan yang masih bisa dilaksanakan karena nakesnya masih bisa standby untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelayanan yang ditugaskan. Sementara untuk yang nakes yang ini ditarik karena memang tidak bisa melayani karena harus di rumah sakit di karantina.